Ayo. Asik banget nih main air kayak gini. Ya nih. Tapi lagi agak kotor nggak sih ini? Banyak tikus juga tuh keluar dari selokan. Udah, nggak apa-apa, biarin aja. Ya udah deh. Tapi kaki kamu luka tahu. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Desa juga begini kok. Yuk lanjut main, yuk. Aduh, adek, jam segini kenapa? Coba, kok panas juga badannya, kenapa? Matanya juga merah, kenapa dek? Nggak tahu Bu, badan Ade juga sakit-sakit semua nih. Kepala Ade juga pusing banget. Aduh, kira-kira ini kenapa ya? Nah, teman-teman, udah lihat kan aktivitas yang dilakuin adik-adik tadi? Kira-kira kenapa ya mereka tiba-tiba demam, pusing, dan juga matanya memerah? Yuk kita bahas. Jadi, teman-teman tadi bermain di genangan air yang kotor dan juga banyak jenis tikus berkeliaran. Nah, kalau air sudah tercemar oleh kotoran tikus, maka akan mengandung bakteri leptospirosis yang menyebabkan penyakit leptospirosis. Nah, apa sih leptospirosis itu? Jadi, leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam tubuh melalui luka. Makanya, kalau kaki kita ada luka, lalu terkena air yang kotor, bisa jadi tubuh kita terinfeksi bakteri tersebut. Maka akan muncul gejala awal seperti demam, pusing, dan mata memerah. Ada juga loh gejala lainnya seperti nyeri otot, mual, dan muntah. Bahkan, jika semakin buruk akan menyebabkan penyakit gagal ginjal. Nah teman-teman, kita udah tahu nih gambaran umum leptospirosis itu seperti apa, ya kan? Maka dari itu kita bahas lebih lanjut yuk terkait gejala-gejala leptospirosis. Nah, jadi leptospirosis ini punya 3 fase gejala teman-teman. Pertama adalah anikterik, fase kedua adalah ikterik, dan fase ketiga adalah fase penyembuhan. Penjelasannya seperti apa ya kira-kira? 3 fase gejala tersebut diantaranya yaitu yang pertama fase anikterik, di mana fase ini berdurasi sekitar 5-7 hari dengan gejala seperti berikut: demam, menggigil, nyeri otot, sakit kepala, tidak nafsu makan, mata memerah, dan mual disertai muntah. Fase selanjutnya yaitu fase ikterik, di mana fase ini akan menyerang seseorang pada hari kelima hingga hari ke-9 dengan gejala seperti berikut: kulit menguning, nyeri pada area hati jika disentuh, gangguan organ hati, gangguan pada ginjal, oliguria, edema tungkai, dan juga anemia. Fase terakhir dari ketiga fase tersebut adalah fase penyembuhan, di mana fase ini berdurasi sekitar 15-30 hari dengan gejala seperti berikut: ikteris berkurang, produksi urin kembali normal, tekanan darah kembali normal, dan juga gejala-gejala lainnya yang mulai membaik. Wah, gejalanya bisa sampai separah ini teman-teman. Nah, kita perlu tahu nih gimana sih cara penularan bakteri leptospirosis ini? Nah, biasanya bakteri leptospirosis ini bisa ditularkan melalui air yang sudah terkontaminasi oleh organ hewan, seperti tikus yang banyak sekali berkeliaran di rumah kita. Nah, selanjutnya apabila kita terpapar air yang sudah terkena organ hewan seperti genangan air hujan atau banjir, atau bisa juga air yang sudah tercemar yang ditularkan melalui luka yang ada di kulit kita. So, jadi penting banget ya teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan dan hindarilah kontak langsung dengan air yang sudah tercemar. Nah, kalau sudah tahu gejala dan cara penularan penyakit leptospirosis ini, saatnya kita untuk mengetahui bagaimana cara deteksi dini untuk mengetahui penyakit leptospirosis ini. Nah, teman-teman, saatnya kita deteksi dini leptospirosis dengan cerdik. C. Cek gejala awal. Waspadai jika kita mengalami gejala yang mirip dengan flu, seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, ataupun mual. E. Evaluasi riwayat paparan. Tanyakan pada diri sendiri apakah pernah berada dalam lingkungan berisiko seperti tempat yang banyak tikus atau genangan air. R. Rekomendasikan pemeriksaan dokter. Segeralah periksa ke dokter jika merasakan gejala atau memiliki riwayat paparan berisiko untuk memastikan apakah kita terinfeksi ataupun tidak. D. Deteksi dini mencegah komplikasi. Semakin cepat kita mendeteksi, semakin mudah kita obati dan mencegah dari komplikasi. I. Ikuti langkah pencegahan. Jagalah kebersihan lingkungan dari kotoran hewan pengerat dan hindari paparan berisiko. K. Kesehatan paling utama. Ingat, kesehatan mahal harganya. Maka dari itu, jangan menunggu sampai terlambat.
Deteksi lain yang dapat dilakukan yaitu dengan teknik diagnostik leptospirosis yang terdiri dari diagnostik langsung dan diagnostik tidak langsung. Diagnostik langsung terdiri dari mikroskopis, kultur bakteri, dan PCR, sedangkan diagnostik tidak langsung terdiri dari MAT, ELISA, dan IHA. Penyebaran kasus leptospirosis di Indonesia sudah banyak sekali terjadi. Beberapa daerah di antaranya yang sudah terpapar seperti Yogyakarta, Demak, Kendal, dan Tangerang. Dirangkum dari media Indonesia yang dirilis pada 14 Juni 2024, Kementerian Kesehatan mencatat jumlah total kasus leptospirosis dari bulan Januari hingga Mei 2024 tercatat 367 kasus dengan 42 kematian. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang banyak terdeteksi kasus leptospirosis. Berita di samping menyampaikan data dari kabupaten atau kota di Jawa Tengah pada bulan Januari hingga Maret 2024 didapati hasil 124 orang terkena leptospirosis dan 23 diantaranya meninggal dunia. Nah, gimana nih? Sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu leptospirosis, apa saja gejalanya, bagaimana cara penularannya, serta bagaimana langkah dalam mendeteksi dini leptospirosis. Jaga leptospirosis, deteksi diri, sadari diri.